萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan perlahan-lahan masuk ke asosiasi alkemis yang menempati petak besar tanah dengan Hai Bodong. Kebisingan di belakangnya secara bertahap disingkirkan dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu setelah alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Setidaknya, ada sedikit sekali lalu lintas manusia di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Oleh karena itu, ia hanya mengatakan kepada Xiao Yan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiao Yan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah 3 tahun lalu. Saat itu, ia telah mengalami kompetisi penyulingan obat yang sangat sulit baginya. Namun, ia paling dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika ia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah seorang alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan Raja Pil Guhi. Peningkatan ini bukan kecil. Tatapan Xiao Yan tampak ke segala arah sebelum menarik Zian, yang wajahnya juga penuh dengan rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, seseorang mungkin dapat menemukan hal yang baik di tempat seperti itu. Langit api 3 perubahan misterius dari Xiao Yan adalah sesuatu yang dia dapatkan dengan beruntung dari tempat ini. Xiao Yan masuk ke area transaksi dengan Zian. Vendor tampak tak berujung dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan seruan. Mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah sangat berkembang. Tatapan menyapu Xiao Yan tiba-tiba berhenti tepat setelah ia memasuki area transaksi. Dia agak tertegun melihat sosok yang seputih salju tidak jauh. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambutnya yang panjang memancarkan es dingin yang sama seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiao Yan untuk mengingat murid jujur yang dia temui di kota Batu Hitam ketika dia berlatih di Kekaisaran Jiamat 3 tahun yang lalu, Sue Mei. Xiao Yan mendapat cukup perasaan positif untuk Fulan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit. Meskipun ini karena yang terakhir ingin membujuk Xiao Yan untuk berpartisipasi dalam alkemis pertemuan besar, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis ini yang memiliki karakter seperti salju yang dingin juga memberi Xiao Yan kesan yang cukup bagus. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka selama 3 tahun ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok putih salju itu. Dia menarik Zian bersama saat ia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia yang ganas. Tidak lama setelah Xiao Yan bergabung dengan aliran manusia, Sue Mei yang telah membungkukkan tubuhnya untuk mempelajari bahan obat memutar kepalanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah yang indah, halus seperti gunung salju membawa beberapa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan pergi tanpa sadar memperlambat langkah kaki mereka. Tatapan mereka menatapnya dengan agak rakus. Sue Mei merajut alisnya sedikit di wajah tatapan sekitarnya. Dia segera memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiao Yan menarik Zian dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi para penjual. Tatapannya berulang kali menyapu vendor-vendor itu.
Mungkin itu karena cakrawalanya telah melebar tetapi ia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya rusak barang kutu. Zian memukul mulutnya dan bergumam. Yaowan yang biasanya dia makan semuanya disempurnakan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya bahkan jika itu agak jarang di pasar ini. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi ini. Sepertinya ingin menemukan harta karun seperti perubahan misteri langit 3 api di tempat ini benar-benar perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada hasil, Xiao Yan akhirnya menyerah. Harapan semacam itu setelah berkeliaran sedikit lebih lama. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ke arah Zian. Tepat saat dia hendak pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Bahkan ada tawa yang penuh teka-teki. Xiao Yan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat untuk hal-hal seperti itu. Karenanya, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat ketika dia membalikkan tubuhnya, suara marah yang jelas ditularkan dari kerumunan yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiao Yan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok salju putih. Dia melambaikan tangannya ke arah Zian dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja." Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Zian dan dengan cepat berjalan menuju area di mana keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia menerobos kerumunan dan menyapu pandangannya tentang gangguan di dalamnya. Pada saat ini, Sue Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Namun, wajahnya yang biasanya terlalu putih dan indah itu penuh dengan kemarahan. Ada beberapa pria dalam berjubah alkemis yang berdiri agak jauh di depan. Dia tertawa saat mereka melihat wajahnya yang memerah. Mereka berulang kali memancarkan tawa. "Aoba, jangan berlebihan, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong ini hanya karena gurumu adalah tetua dari asosiasi." Jari halus Wei Mei menunjuk pada pria yang adalah pemimpin dan dengan marah meraung keluar. "Hehehe, Sue Mei, yang dengan tawaran tertinggi mendapat barang di area transaksi ini. Karena saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda, wajar saja bahwa benda ini milik saya. Bahkan jika Anda merujuk masalah ini ke kepala asosiasi, ia tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya." Orang yang mengenakan lencana tingkat 2 alkemis di dadanya hanya tertawa di hadapan teguran Sue Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik vendor dan berteriak, "Saya akan menawarkan 50.000 koin emas untuk skala ular api es ini. Apakah Anda menjualnya?" Pemilik vendor itu terkejut ketika dia mendengar teriakan Aoba. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Meskipun buah skala ular api es ini agak langka, itu adalah yang paling berharga 20.000 koin emas. Tidak disangka bahwa orang yang hilang ini sebenarnya mau membelinya dengan harga 2 kali lipat. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sue Mei berwarna hijau saat dia melihat Aoba yang melemparkan buah skala ular api es di tangannya dengan ekspresi bangga. Dia mengatupkan gigi peraknya tapi benar-benar tak berdaya. Dia baru-baru ini melakukan retret selama beberapa waktu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat bahan obat yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil obat. Dia baru saja menyetujui harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba untuk merayu Mei Sue karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, usahanya untuk merayu dia secara alami berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan mungkin gagal tetapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak oleh Sue Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sue Mei, menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu,
Gurunya memiliki kemampuan penyulingan yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi tetua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk geng menggunakan status itu. Selain kepala asosiasi dan wakilnya, yang memiliki otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah Guru Aoba. Oleh karena itu, Mei Sue tidak berani menyerang dan melukai orang ini meski merasa sangat kesal. Namun, Sue Mei jelas meremehkan kekejian permen lengket ini. Toleransinya telah menyebabkan Aoba mengambil keuntungan yang bisa dia dapatkan. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukan pertama kali terjadi. Sue Mei menarik napas dalam-dalam dari udara. Dia melihat wajah Aoba yang semakin benci dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah skala ular api es ini. Mata Sue Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Tawa tiba-tiba terdengar di dalam kerumunan saat dia berputar, 100.000 koin emas untuk membeli buah skala api es ini. Semua orang terkejut ketika tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan tatapan mereka dan melihat seorang pria muda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Beberapa orang tanpa sadar melemparkan pandangannya yang menyedihkan. Apakah orang baru ini? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba? Tawa ini juga menyebabkan Sue Mei memutar kepalanya untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak familiar membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya ingat pemuda yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Kamu belum pernah, Sue Mei tercengang saat dia melihat pemuda berjubah hitam itu. Dia tersentak tetapi kata-kata yang telah mencapai mulutnya buru-buru ditelan setelah melihat penonton di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sesaat sebelum tertawa. Apakah Tuan Besar Frank baik-baik saja? Guru baik-baik saja. Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bukankah kamu meninggalkan kerajaan Jiama? Tinggalkan dengan cepat, jangan menyinggung orang-orang ini. Karena Sue Mei sedang dalam retret. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini selama 2 hari terakhir ini yang telah menjadi berita terbesar dari Kekaisaran Jiama. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari Misty Cloud Sect dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Misty Cloud Sect. Oh, ya, kenapa? Apakah Anda ingin bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan? Wajah Aoba perlahan-lahan menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia tertawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah skala ular api es saat dia dengan dingin tertawa, tuan muda ini telah membeli benda ini. Anda hanya harus berguling ke satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, Anda mungkin dapat memasuki ibu kota, tetapi Anda tidak akan dapat meninggalkannya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.